Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di video pembelajaran kimia SMA Islam Plus Askia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa bersama ya. Maksudnya dalam doa-doa kita juga sampaikan semoga corona ini segera berakhir sehingga kita bisa sekolah seperti biasa sedia kala kembali ya, dalam keadaan sehat dan bebas dari segala macam jenis penyakit ya. Marilah kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang hukum dasar kimia ya. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ini Bapak hanya ingin merangkumkan saja. Sebenarnya sebagiannya sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya ya. Isinya itu sebenarnya hukum dasar kimia, aplikasi dari hukum dasar kimia, namun teorinya mungkin belum juga atau belum kalian peroleh. Padahal yang kita lihat yang pertama, hukum dasar kimia yang pertama namanya adalah hukum Lavoisier. Jadi di sini namanya hukum Lavoisier ya. Ya, ini orang Prancis ya. Ejaan spellingnya kalau tulisan Lavoisier ini dibaca Lavoisier gitu ya. Hukum Lavoisier ini disebut juga dengan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa. Jadi hukum ini sangat legendaris ya, sangat legendaris. Kenapa? Karena hukum ini menjadi dasar utama dalam suatu persamaan reaksi kimia. Kan reaksi kimia itu syaratnya apa? Harus setara, harus sama atom-atom kiri dan atom-atom kanan. Setara itu maksudnya adalah masanya sama. Jadi kalau kita ringkas, apa itu hukum Lavoisier atau apa kata Lavoisier terhadap suatu reaksi kimia? Bahwa yang namanya massa zat ya, jadi total massa zat sebelum reaksi, sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah reaksi. Misalnya kita mereaksikan totalnya adalah 100 gram. Maka setelah nanti di akhir terjadi reaksi, sudah selesai reaksi, maka dia juga totalnya 100 gram. Jadi masanya sama ya, sebelum dan setelah reaksi. Pak, tapi misalnya kita bakar sampah nih ya, sampahnya pertama menggunung ya, kita bakar, setelah dibakar kok abunya tinggal sedikit begitu, kan berarti nggak sama dong masa sebelum dan setelah reaksi. Jawabannya sama ya. Kemana sisa masanya selain jadi abu kok bisa jadi sedikit lagi, tinggal masanya sisanya itu telah menjadi gas. Gasnya itu bebas lepas ke udara sehingga yang sisa adalah abunya menjadi tinggal sedikit. Kalau dilakukan di ruangan tertutup ya, pasti nanti kita timbang ya, volume gasnya itu sama dengan volume gasnya ditambah dengan massa gasnya itu kita tambah dengan massa abunya, pasti sama dengan massa sebelum dibakar atau massa sampah. Ya, jadi ada kata kunci di sini, hukum kekekalan massa ini dilakukan di ruang tertutup. Jadi nanti kalau dalam soal nanti tengok aja ciri khasnya, nanti dilakukan di ruangan tertutup. Nah, pasti kalau dia ruangan tertutup, maka dia nanti akan akan pasti yang dimaksudkan soal itu adalah hukum kekekalan massa ya. Misalkan nomor 2 ya. Kita lihat nomor 2 di LKS ya. Misalkan nomor 2 di LKS halaman 50 ya. Nah, misalnya kan Ananda lihat LKS ya, halaman 50. Halaman 50 soal nomor 2. Ya, nomor 2. Nanti baca aja LKS-nya ya. Jika 4 gram karbon dibakar dengan oksigen dalam wadah yang tertutup rapat, massa zat yang terbentuk adalah ya, dibakar oksigen dalam wadah yang tertutup rapat, maka massa yang akan terbentuk adalah. Nah, kalau ini ini bukan hukum Proust ya, bukan hukum Proust. Nomor 3 maksudnya ya. Di sini berarti maksudnya nomor 3. Nomor 3 itu baru hukum Proust ya.
Data eksperimen pencampuran larutan timbal nitrat dalam larutan ion disediakan berikut. Sebelum dicampurkan tidak berwarna. Masanya 50,4. Setelah dicampurkan larutan keruh berwarna kuning, masanya juga 50,4. Jadi masa sebelum 50,4, masa setelah reaksi 50,4. Sehingga ini menunjukkan hukum apa? Jawabannya hukum Lavoisier. Nah, gitu aja gampang ini ya. Oke, kemudian yang kedua. Atau begini juga ya, satu lagi ya. Nah, ini sekarang penting juga ya. Jadi misalnya dalam reaksi ya, aplikasi dalam reaksi atau penerapan dalam reaksi, aplikasi dalam reaksi, ya kan? Kan dia begini. Nah, misalnya contoh reaksi adalah gas hidrogen ditambah dengan gas oksigen. Hasil reaksinya adalah uap air atau air H2O dalam fase gas. Nah, ini belum memenuhi hukum Lavoisier. Kenapa? Karena massa atom kiri dan atom kanan belum sama gitu. Nah, maka kita samain gitu kan. Ini kita samain O-nya dulu. O-nya 2 berarti sini kali 2 supaya O-nya sama. Hanya jadi 4 di kanan. Maka tambah 2. Nah, seperti ini sudah memenuhi hukum Lavoisier. Ya, jadi ini masa sebelum reaksi ya, atom-atom yang di kiri ini kan kita katakan sama dengan jumlah atom-atom yang di kanan ya, jumlah atom-atom kiri sama dengan jumlah atom-atom yang di sebelah kanan. Artinya massa sebelum reaksi ya, massa sebelum reaksi ditunjukkan dari atom-atom yang di kiri sama dengan massa setelah reaksi ditunjukkan dari atom-atom sebelah kanan. Nah, ini adalah aplikasi juga dalam hukum Lavoisier. Oke ya. Kemudian yang kedua namanya adalah hukum Proust. Inilah yang paling banyak hukumnya muncul di SBMPTN atau di soal-soal masuk PTN. Hukum Proust. Nama orang nih ya, Proust. Atau disebut juga sebagai hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap. Nah, ini juga hukumnya sangat fenomenal. Karena hukum ini menjadi dasar bahwa senyawa itu sifatnya selalu tetap indeksnya ya, indeks atau masanya. Jadi kalau kita lihat di sini definisinya adalah ya, apa itu hukum Proust? Adalah massa, perbandingan massa unsur-unsur. Jadi kalau kita tulis bunyinya ya, perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa itu selalu tetap, perbandingannya selalu tetap. Nah, perbandingannya selalu tetap. Nah, contoh di sini ya, dalam suatu eksperimen. Nah, ini dia berdasarkan eksperimen ya. Terus ini berdasarkan contoh. Nah, dalam suatu eksperimen. Misalkan di sini ada massa hidrogen. Ya. Kemudian ada massa oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen ini dia nanti akan menjadi suatu senyawa air, massa H2O atau massa air. Dalam suatu eksperimen, ketika di sini direaksikan 1 gram hidrogen, maka oksigen yang diperlukan adalah 8 gram oksigen. Airnya akan menjadi ditambahkan 9 gram gitu dalam eksperimen nih. Kemudian ketika di sini direaksikan 2 gram,
maka airnya jadi 16 gram. Oksigennya jadi 16 gram, airnya jadi berapa? 18 gram ditambahkan. Nah, ketika nanti di sini direaksikan 4 gram misalnya, 4 gram, maka airnya 32 gram. O2-nya, oksigennya 32 gram. Airnya berapa? Airnya 36 gram. Nah, kalau kita lihat di sini, dia perbandingannya selalu tetap. 18 jadi 9, 2 16 jadi 18, 4 32 jadi 36 ditambahkan. Nah, maka perbandingan H dan O berapa? Kan itu kesimpulannya. Perbandingan massa H dibanding massa O dalam H2O dalam membentuk H2O berapa? Kalau kita lihat di sini perbandingannya selalu tetap. Perbandingan terkecilnya berapa? 1 dan 8 kan yang bulat. Ya udah, perbandingan massa hidrogennya 1 dibanding massa oksigennya adalah 8. Jadi 1 banding 8. Mau berapapun nanti hidrogennya, oksigennya selalu mengikuti perbandingan 1 banding 8 ini. Nah, gitu ya. Jadi perbandingan massanya selalu tetap. Di sini 4, sini 32, pasti jadinya 36. Ya, kalau di sini 8, berarti nanti jadinya di sini 64, berarti di sini jadinya 72. Nah, begitu, selalu tetap. Nah, sebenarnya dari manakah kita peroleh ini? Kan itu, ini kan tadi dari eksperimen. Sebenarnya nanti secara teorisnya dari mana kita bisa mendapatkan 1 banding 8? Nah, ini bisa kita hitung sebenarnya, perbandingan itu bisa kita ketahui karena kita sudah belajar tentang mol. Ya, jadi misalnya begini, kenapa perbandingan dari mana mencari 1 banding 8 itu gitu ya. Jadi pada H2O misalnya, pada H2O ini kan kita ketahui dia terdiri dari 2 H dan O kan gitu ya, H dan O. Hanya di sini ada 2, benar ya, ada 2 ya, hanya ada 2. O-nya ada 1. Nah, kita kali dengan ARH, kita kali air masing-masing. Ini kita kali dengan ARO. Nah, berapa ARH? Dari tabel periodik, dari sistem periodik unsur ya, diketahui air hidrogen berapa, ada yang ingat nggak? 1 ya. Air oksigen berapa? Air oksigen adalah 16. Ini ada ketentuan dalam SPU. Jadi di sini 2 kali 1 2. 1 kali 16 16. Perbandingan terkecil dari 2 dan 16 berapa? Perbandingannya kok kita sederhanakan 1 banding 8. Nah, dari sini dapat 1 banding 8 itu. Gitu. Oke, contoh lagi ya. Coba, berapakah perbandingan massa antara C dan O dalam CO2? Nah, dalam CO2 ada atom C, ada atom O, ya kan? Atom C-nya 1, atom O-nya 2. Kali air masing-masing, berarti kali air C, kali air O. ARC dalam tabel periodik berapa ARC? ARC sama dengan 12. Berarti 1 kali 12. ARO tadi 16, 2 kali 16 berarti 12 banding 32. Sederhanain. Sama-sama bagi 4. Sama bagi 6 bisa nggak? 6 nggak bisa. 4 bisa. 8 bisa nggak? 8 nggak bisa. Berarti sama-sama bagi 4. Berarti bagi 4 3. Bagi 4 8. Berarti perbandingan massa C dan O dalam CO2 adalah 3 banding 8. Jadi kalau udah tahu perbandingan ini 3 banding 8, nanti akan gampang. Tinggal kalau ini 3 gram, ini 8 gram. 6 gram, ini 16 gram. 9 gram berarti itu 24 gram. Nah gitu. Oke ya, bisa ya. Nah, coba. Ada nggak contoh soalnya di sini? Nah, ada ya. Nah, nanti di LKS coba lihat ya. Di LKS itu halaman 50 nomor 6. Nomor 6 ya kan, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1 banding 8. Data berikut ini yang tidak benar.
Ya kan? Massa yang tidak benar, bandingkan massa yang tidak benar. Jadi kita bahas saja ya nomor 6 ya. Nah, kemudian di sini ada massa hidrogen, massa hidrogen. Kemudian ada nanti di sini massa oksigen. Kemudian di sini massa H2O, dan ini adalah sisa, massa yang sisa ya. Nah, pada yang A di sini 0,5 gram ya, oksigennya 4 gram. H2O-nya di 45. Ini salah nih, 4,5 gram nih ya. Sisanya nggak ada. Kemudian 1 gram, 10 gram ya, 9 gram. Sini 9 gram H2O, 2 gram O katanya. 2 gram O. Dan yang C ini 2 gram. Kemudian 16 gram, 18 gram. Sisanya nggak ada. Kemudian 3 gram ya, 36 gram, 36 gram. Katanya di sini sisanya 6 gram H2, 6 gram H. Kemudian 4 gram, 32 gram, 36 gram. Sisanya adalah 1 gram, 1 gram H. Manakah di sini yang tidak benar? Nah, pertanyaannya yang tidak benar. Ya, kita lihat 0,4, 0,5 sama 4. Ya, kita buat perbandingan massa H dan O. Atau di soal katanya massa H banding massa O adalah 1/8. Mana yang tidak 1/8 gitu aja. Nah, jadi kalau ini 0,5, ini 4 kali 2, 1 kali 2 8. Berarti ini benar dong. Ini 1/8 ya kan? 1/8. Ini 1 sama 10 jadinya 9. 1 sama 10 ini kan harusnya 11 kan? Nah, ini 9 tambah 2. Jadi kalau 1 supaya 1/8 ini harus 8 kan? Nah, jadi supaya 1/8 ini 8 gram. Nah, berapa sisa O? Sisa 2. Benar juga. Nah, 2 sama 6 jadi jelas benar. Gitu ya. 3 sama 36. 36 tambah 6. 39. 3 tambah 36. Nah, ini yang nampaknya yang 2 yang salah ini kan. Harusnya di sini kan kalau dia 36, di sini harusnya 4 kan? 36 harusnya di sini 4. Harusnya kalau sini 36 di sini 4. Sehingga di sini jadinya 40. Ya, 40. Nah, jadi ini salah, nggak tepat ya. Kalau ini 4 gram tingginya 36. Nah, ini salahnya dia di sini. Jadi 2 yang salah, yang tidak sesuai dengan perbandingan. Oke ya, itu dia hukum pros. Nah, sementara kita cukupkan di sini dulu sampai di hukum pros. Walaupun nanti aplikasi hukum pros ada lagi. Besok insya Allah kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.